Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nah, bertemu kembali bersama Bapak Agus Muardiman. Hari ini atau pertemuan kali ini Bapak akan membuat video tentang penyakit alat pernafasan pada manusia. Nah, lihat, hari ini Bapak ada di mana? Ya, Bapak ada di kelas. Ya, mungkin kalian kangen dengan suasana kelas, kangen dengan melihat papan tulis seperti ini. Bapak harapkan kita dapat bertemu kembali di sekolah ya. Amin. Nah, kemarin Bapak sudah membuat atau memberikan tugas kepada kalian membuat model pernafasan atau model paru-paru manusia. Hasilnya sangat bagus. Bapak sangat bangga terhadap kalian. Walaupun kalian di rumah, kalian tetap semangat mengerjakannya. Ya, bagi kalian yang belum mengirimkan foto atau video, nah segera kirimkan tugasnya model paru-paru manusia di Google Classroom. Bapak tunggu ya. Nah, kemarin juga kalian sudah melihat hasil PTS atau hasil nilai kalian selama 3 bulan yang kemarin, khususnya untuk nilai IPA. Nah, gimana? Mudah-mudahan kalian merasa puas atau merasa termotivasi untuk meningkatkan kembali nilai IPA di bulan berikutnya. Bapak harapkan bagi nilainya mungkin yang menurut kalian, Pak, kenapa sih nilai saya seperti ini? Nah, Bapak harapkan kalian lebih rajin lagi belajarnya. Ya. Kemudian juga Bapak ingatkan, nah supaya kalian tidak menumpuk tugasnya, tolong selesaikan tugasnya tepat waktu. Insya Allah Bapak memberikan tugas untuk kalian tidak terlalu berat ya. Sambil melihat buku paket, kalian lihat video yang Bapak buat pada pertemuan kali ini, yaitu video tentang penyakit yang menyerang alat pernapasan pada manusia. Nah, kira-kira penyakit apa saja? Nah, silakan kalian lihat ya. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang gangguan dan cara memelihara organ pernafasan manusia. Masih bersama Bapak Agus Muardiman. Selamat menyaksikan ya. Gangguan pada organ pernafasan pada manusia, yang pertama adalah penyakit flu. Flu disebabkan oleh virus influenza. Flu merupakan penyakit yang mudah ditularkan, di mana penyakit tersebut dapat menular melalui udara. Jadi, ketika kalian flu, alangkah lebih baiknya kalian menutup hidung kalian. Dan jika kalian terkena flu, alangkah lebih baiknya kalian menggunakan masker agar tidak menular atau terkena ke orang lain. Nah, jadi kalau kita lihat tuh, lihat tuh ya, ada gambar anak yang sedang flu, ingusnya naik turun ya. Nah, mungkin kalian pernah seperti itu ya. Nah, itulah gangguan organ pernafasan yang pertama, yaitu penyakit flu. Gangguan organ pernafasan manusia yang kedua adalah penyakit tuberkulosis atau disingkat dengan TB. Penyakit TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang organ paru-paru. Penyakit TB ini disebarkan melalui udara ketika penderita batuk. Jadi hati-hati ya kalau kalian ngobrol dengan orang yang terkena penyakit TB, karena bakterinya ini bisa berpindah ke tubuh kalian melalui udara. Maka dari itu, alangkah lebih baiknya ketika kalian batuk, itu juga menutup mulut kalian, atau ketika kalian amit-amit ya, mudah-mudahan tidak terkena ya kalian penyakit TB. Jadi biasanya alangkah lebih baiknya penyakit TB ini menggunakan masker.
Nah, gejalanya apa saja sih yang menderita penyakit tuberkulosis atau TB? Nah, kalian bisa lihat di gambar. Gejala utamanya ini yang pertama ada batuk berdahak terus-menerus lebih dari 2 minggu. Nah, ini hati-hati ya bagi kalian. Kalau ada batuk berdahak kemudian tidak sembuh-sembuh selama 2 minggu, alangkah lebih baiknya coba diperiksa ke dokter. Kemudian, nah gejala tambahannya apa saja gejala tambahannya? Gejala tambahannya sesak napas dan nyeri dada. Kemudian nafsu makannya menurun. Kemudian berkeringat di malam hari walaupun tidak melakukan kegiatan. Kemudian demam meriang berkepanjangan, berat badan turun, dan kalau yang lebih parahnya ini batuknya bercampur dengan darah. Nah, itulah gejala orang-orang yang terkena penyakit tuberkulosis. Gangguan organ pernafasan manusia yang selanjutnya atau yang ketiga adalah penyakit asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan oleh penyempitan saluran pernafasan. Nah, biasanya karena terjadi penyempitan saluran pernafasan, maka udara yang masuk dan keluarnya terhambat. Sehingga yang dirasakan penyakit asma itu biasanya sesak nafas. Nah, kalau kita lihat gejala-gejala apa saja yang terjadi ketika seseorang terkena penyakit asma. Nah, ini gejalanya biasanya ada batuk, sesak napas, napasnya berbunyi, atau dadanya terasa berat. Nah, itu ciri-ciri penderita penyakit asma. Nah, kira-kira apa saja sih penyebab dan pemicu penyakit asma? Yang pertama adalah genetik. Apa itu genetik? Genetik itu artinya keturunan. Jadi, jika ayah dan bunda kalian punya penyakit asma, maka di dalam tubuh kalian ada bibit penyakit asma. Kemudian, pemicu yang selanjutnya adalah lingkungan. Nah, artinya biasanya ini lingkungannya kurang sehat atau kurang bersih ya. Biasanya maka ditimbulkannya penyakit asma. Selanjutnya alergi terhadap zat tertentu. Contohnya alergi terhadap misalkan bulu kucing atau serbuk sari atau debu, bahkan suhu yang dingin itu bisa menyebabkan timbulnya penyakit asma. Selanjutnya pemicu asma adalah infeksi saluran pernafasan. Ya, infeksi terjadi luka atau sesuatu yang menghambat saluran pernafasan. Nah, itulah ya penyebab pemicu terjadinya penyakit asma. Nah, kalau kalian lihat tuh atau di film-film atau di apotek, biasanya obat asma yang diberikan melalui alat yang disebut dengan inhaler. Ya, jadi seperti apa ya? Jadi kayak kalau kalian lihat di buku paket halaman 23, nah inhaler itu seperti itu ya. Jadi alat tersebut dapat memasukkan obat ke dalam saluran pernafasan secara langsung dengan cara dihirup melalui mulut sehingga melancarkan atau melonggarkan saluran pernafasan. Nah, itulah penyakit asma. Gangguan organ pernafasan atau penyakit organ pernafasan yang keempat adalah flu burung ya. Flu burung merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus H5N1. Semula virus ini hanya menyerang hewan unggas saja. Tetapi virus ini ternyata mengalami perubahan genetik sehingga menyerang pada manusia. Nah, ini sempat dulu terjadi ya, mirip-mirip dengan virus COVID-19. Ya, dulu sebelum adanya virus COVID-19, ini flu burung ini juga sempat marak juga. Penyakit tersebut bisa bersifat menular dan mematikan. Nah, kalau kita lihat gejalanya, apa saja sih gejala
jika terkena penyakit flu burung, yaitu demam tinggi di atas 39 derajat Celcius, kemudian sakit kepala dan tenggorokan, serta batuk yang terus-menerus. Nah, ini akibat terjadi penularannya dibawa oleh hewan unggas atau kontak dengan hewan unggas. Pak, unggas itu apa sih, Pak? Unggas itu seperti burung, ayam, dan lain-lain ya. Jadi flu burung ini merupakan penyakit berbahaya karena mudah tersebar dan dapat mengakibatkan kematian. Nah ya, jadi hati-hati untuk flu burung. Ya, alhamdulillah sekarang sudah ada vaksinnya. Ya, gangguan organ pernafasan atau penyakit pernafasan pada manusia yang kelima adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru ini merupakan penyakit yang menyebabkan terganggunya fungsi paru-paru. Nah, kita lihat di gambar, apa sih penyebab kanker paru-paru? Nah, yang pertama, kebiasaan merokok. Nah, ini hati-hati ya, jadi kalian jangan sampai merokok. Kemudian yang kedua, faktor usia. Jadi di atas usia 50 tahun ini rentan terhadap penyakit kanker paru-paru. Dan yang ketiga, faktor genetik, yaitu keturunan atau riwayat kanker paru-paru dalam keluarga. Yang keempat, faktor karsinogen. Nah, apa itu karsinogen? Karsinogen itu zat kimia, disebabkan oleh zat kimia, radiasi, virus, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, faktor penyebab kanker paru-paru adalah gaya hidup. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya, gaya hidup. Di antaranya seperti apa? Kebiasaan merokok, kemudian dan terpapar asap merokok ya. Jadi hati-hati, walaupun kalian tidak merokok tapi lingkungan kalian penuh dengan orang-orang merokok, nah itu juga rentan terhadap penyakit paru-paru. Nah, kalau kita lihat gejalanya apa sih yang dapat, atau jika kita terkena kanker paru itu gejalanya apa saja? Nah, yang pertama adalah batuk yang berkelanjutan dan bertambah parah. Nah, ini hati-hati ya. Kemudian mengalami sesak napas dan nyeri dada, nyeri dan merasakan nyeri di dada. Kemudian pembengkakan pada paru-paru. Nah, ini yang lebih parah ini ya. Selanjutnya yang terakhir adalah mengalami kelelahan atau sering merasa lelah. Nah, ini merupakan gejala kanker paru-paru yang mudah-mudahan kalian terhindar dari penyakit paru-paru. Amin. Tadi kita sudah membahas jenis-jenis gangguan atau penyakit pada organ pernafasan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menjaga kesehatan alat pernafasan. Nah, kalian bisa lihat ya di gambar. Nah, apa saja sih tips menjaga kesehatan? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi dan cukup minum air. Kemudian berolahraga secara teratur. Dan yang ketiga, mencuci tangan dengan sabun ya. Jadi kalau kalian habis berpergian atau mau makan ya, diharapkan kalian terbiasa dengan mencuci tangan dengan sabun. Kemudian yang keempat, gunakan masker jika perlu untuk menghindari penularan virus atau menghirup udara berpolusi, apalagi dengan kondisi kita seperti ini ya. Ini masker sangat perlu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kemudian yang kelima, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung ketika bersin ya. Jadi Bapak harapkan ketika kalian batuk atau bersin, tutuplah hidung atau mulut kalian dengan menggunakan tisu atau tangan ya, supaya tidak menular ke orang lain.
Nah, itulah tips atau cara menjaga kesehatan alat pernafasan. Ya, mudah-mudahan dengan apa yang tadi Bapak jelaskan di dalam video ini dapat menambah pengetahuan kalian, khususnya penyakit yang berhubungan dengan organ pernafasan manusia, ya. Dan Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan. Ingat, ya, lebih baik menjaga daripada mengobati, ya. Terima kasih dan jangan lupa tetap mengerjakan atau mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Gimana tadi? Kalian sudah melihat video yang tadi Bapak buat tentang penyakit yang menyerang alat pernafasan pada manusia serta cara memelihara kesehatan pernafasan pada manusia. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan memahami apa yang Bapak sampaikan lewat video. Dan Bapak harapkan kalian dapat menjaga kesehatan, khususnya kesehatan pernapasan, ya, karena sehat itu mahal, ya. Lebih baik mencegah daripada mengobati, apalagi dengan kondisi lingkungan yang sekarang sepertinya akan masuk musim hujan, ya. Jadi Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan. Dan tidak lupa kita selalu bersyukur, ya, terhadap nikmat Allah, yaitu khususnya tentang kesehatan yang terkadang kita lupa. Ya, ini Bapak harapkan kalian tetap, ya, jaga kesehatan dengan mensyukuri nikmat sehat sebagaimana yang sudah diberikan Allah kepada kita, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saksikan video berikutnya dari Bapak dan Bapak harapkan